Kembali menyaksikan Economic Update bersama saya Anneke Wijaya dan kali ini kami sudah bersama dengan Kepala Bappenas dan juga Menteri Perencanaan Pembangunan Republik Indonesia Suharso Mono Arfa di New York, Amerika Serikat. Pak Suharso, apa kabar? Sedang ada kunjungan kerja ya Pak di New York? Alhamdulillah, iya begitu. Bukan jalan-jalan ya. Oke, bukan jalan-jalan. Kegiatannya apa nih Pak di New York? Kegiatannya, banyak sekali kegiatannya. Main course-nya itu yang menghadiri high level political forum untuk SDG di UN dan menyampaikan laporan voluntary national report Indonesia, capaian-capaiannya dalam hal SDGs. Jadi kita sudah 3 tahun berturut-turut menyampaikan hasil dari SDGs yang dicapai oleh Indonesia. Dan pada waktu pembukaan Presiden memberikan sambutan dan saya hadir sebagai ketua delegasi Indonesia. Lalu kemudian dilanjutkan dengan penyampaian VNR sendiri yang saya didampingi oleh Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan yang menunjukkan bahwa hasil-hasil dari SDGs kita itu juga menjadi bagian yang diaudit oleh BPK. Jadi laporan kita itu laporan yang kredibel dalam hal capaian-capaian ini. Kemudian yang kedua, saya juga bertemu dengan UNDP karena UNDP membantu Indonesia dan menjadi partner Bappenas dalam sudah cukup lama. Jadi kita bicara mengenai apa lagi yang bisa kita kerjasamakan ke depan. Kemudian juga bertemu dengan kerjasama selatan-selatan, ya. Saya bertemu sama mereka dan dengan selatan-selatan itu saya sampaikan bahwa kenapa tidak selatan-selatan itu membentuk emergency task force untuk menghadapi COVID gitu. Saya katakan bahwa pandemi itu tidak bisa dihadapi secara individual oleh sebuah negara. Namanya saja pandemi. Dan pandemi ini harus diatasi bersama-sama gitu. Ya, Pak Suharso, Itu mungkin berikutnya ya. terkait dengan green economy. Ini yang selalu akan kita bahas terkait dengan ekonomi hijau. Ini masih terus digaungkan, tapi sebenarnya konsepnya seperti apa sih, terutama dengan adanya pandemi ini? Apakah ada sesuatu yang mungkin ditambahkan untuk visi jangka panjangnya? Ya, begini, saya kira gagasan ekonomi sustainability, pertumbuhan sustainability growth, itu sebenarnya kalau kita pernah dengar di era tahun 90-an itu ada, ya. Saya ingat Profesor Sumitro pernah mengatakan waktu beliau menjadi Menristek pada waktu itu, ayahnya Pak Prabowo, Menhan sekarang, itu mengatakan yang penting buat yang namanya pertumbuhan ekonomi itu adalah pertumbuhan yang sustain. Dan pertumbuhan yang sustain itu dia harus, begitu kata Pak Mitro, harus mempertimbangkan itu habitat di sekitarnya, daya dukung di sekitarnya. Dan daya dukung di sekitarnya itulah yang akan menentukan sustainability dari pertumbuhan ekonominya. Bahkan ada kata-kata beliau yang paling populer, tolong dipertimbangkan jangan sampai Pulau Jawa ini menjadi pulau kota-kota. Apakah lebih baik kita, beliau mengatakan, menyebarkan 5 kota, membuat 5 kota baru daripada membuat 1 kota baru di
metropolitankan atau dimegapolitankan. Ada jawaban itu bisa benar untuk satu keadaan. Ada lagi jawaban apa itu menjadi tidak benar untuk satu keadaan. Itulah yang kemudian disebut dengan carrying capacity. Kapasitas angkut sebuah habitat di tempat mana kita berproduksi. Ya. Tema ekonomi berkelanjutan ini saya kira sudah lama ya orang kenal. Nah, kemudian kita Indonesia, waktu kita tumbuh seterusnya, kita kan lalu masih ingat ada oil bonanza. Tahun 90-an itu kita didorong ekonomi kita karena mendapatkan penerimaan negara yang begitu besar, bukan dari pajak, tetapi dari PNBP. Dan PNBP yang besar pada waktu itu adalah PNBP dari minyak. Dan dari minyak itu adalah sumber-sumber yang tidak terbarukan. Nah, datanglah tokohnya yang namanya Pak Habibie. Pak Habibie mengatakan, kita tidak bisa mengandalkan sustainability itu dengan atau pada hal-hal yang sifatnya saya bilang tadi yang tidak non renewable gitu. Jadi kita justru harus menyandarkannya itu kepada yang renewable. Begitu Pak Habibie. Jadi saya ingin mengatakan bahwa garis dari cara pemerintah atau cara orang Indonesia menanggapi itu sesungguhnya juga sudah mempertimbangkan ekonomi berkelanjutan, dan ekonomi berkelanjutan itu menjadi tema-tema besar. Tetapi memang ada kalanya strategi yang diambil itu tidak sinkron. Kayak misalnya saya sampaikan tadi, karena kita sangat dipicu oleh oil bonanza, maka itu yang ditumbuh kembangkan. Padahal itu non-renewable. Nah sekarang kemudian kita bicara soal bagaimana energi itu dialihkan. Dan energi sekarang kita masukkan ke energi yang terbarukan. Dan energi terbarukan itu sekarang rumusnya adalah bauran energi. Berapa besar dari energi yang kita sediakan itu yang berisi dari feedstocknya atau sumber utamanya itu energi yang terbarukan. Apa saja energi yang terbarukan? Bisa saja itu gas, itu bisa saja energi terbarukan itu bisa saja dari hutan, dari minyak nabati yang diputar. Nah, itu disebut dengan berkelanjutan. Tapi ternyata tema berkelanjutan itu dan kemudian yang ditinggahi dengan strategi yang tidak sinkron itu masih perlu diperkaya. Ya, kalau kita ingin mengatakan berkelanjutan, maka kita juga harus respect kepada alam. Nah, respect kepada alam artinya kita memperhatikan bahwa jangan sampai terjadi perusakan terhadap alam, dan bagaimana supaya kita menghindari tidak terbentuknya gas rumah kaca. Tadi kan saya bilang orang sudah dengan minyak, jadi bikin mesin dengan kecepatan tinggi, tapi dengan menggunakan minyak bakar ya, minyak fuel BBM yang bensin dan sebagainya, dengan yang semakin besar kekuatannya, makin besar volumenya yang diperlukan sehingga membakar udara di sekitarnya dan muncullah efek gas rumah kaca. Nah, efek gas rumah kaca ini yang ternyata merusak lingkungan dan akhirnya akan memandekkan ekonomi dan akhirnya tidak berkelanjutan. Nah, itu tema itu bergeser dan kemudian kita masuk ke sana. Dan sampailah pada tema-tema yang disebut dengan Sustainable Development Goals, yang salah satunya ada di sektor energi. Untuk informasi dan berita terkait, klik link di deskripsi dan jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia yang ada di App Store dan juga Play Store. Dan pastinya jangan lupa subscribe ya.